Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Elisa Kurwa dengan NIM 452424027 dengan mata kuliah Agama kelas C Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Islam dan masalah kontemporer, pajak, fikih, dan lingkungan. Baik, masuk di latar belakang. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif menghadapi tantangan dalam menyikapi isu-isu kontemporer seperti pajak dan fikih lingkungan. Nah, masuk ke pajak. Dalam konteks pajak perlu adanya penyesuaian prinsip-prinsip hukum Islam seperti zakat dan sedekah dalam sistem perpajakan modern. Nah, fikih lingkungan. Dalam hal fikih lingkungan, hukum Islam mengajarkan seperlunya menjaga dan melestarikan lingkungan dengan meningkatkannya masalah berubah iklim dan kerusakan lingkungan. Penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip seperti larangan kerusakan, mufsidu, dan tanggung jawab terhadap alam dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan modern. Ini mencakup bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada upaya global untuk melindungi lingkungan dan menghadapi krisis ekologis. Kajiannya penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dan memberikan solusi relevan dalam menghadapi tantangan pajak dan lingkungan di era kontemporer ini. Masuk ke rumusan masalah, yaitu yang pertama, perspektif hukum Islam terhadap kewajiban pajak dalam konteks ekonomi modern. Yang kedua, tantangan dan solusi dalam menerapkan fikih lingkungan. Yang ketiga, peran hukum Islam dalam merumuskan kebijakan pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, jawaban yang pertama yaitu dalam hukum Islam kewajiban pajak atau zakat memiliki landasan yang kuat yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Syariat mengajarkan prinsip keadilan dan kewajiban membantu sesama melalui zakat dan infak. Dan untuk mengatur sistem perpajakan modern, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum dapat diterapkan dengan penekanan pada pengelolaan pajak yang adil dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani secara berlebihan. Nah, jawaban yang kedua yaitu fikih lingkungan. Dalam hukum Islam berfokus pada perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Tantangan utama termasuk kurangnya pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip fikih lingkungan di era modern. Solusi dapat mencakup edukasi dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip fikih lingkungan, pengembangan kebijakan berbasis syariah untuk perlindungan lingkungan, dan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memastikan bahwa praktik lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun jawaban yang ketiga yaitu hukum Islam dapat berperan dalam merumuskan kebijakan pajak dengan menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip seperti pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan yang berkelanjutan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Ini juga dapat mempromosikan pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan dan keberlanjutan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, penerapan prinsip syariat dalam ekonomi modern. Nah, menjadikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks pajak di era ekonomi modern. Membantu membuat kebijakan dalam merumuskan sistem perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua, pengelolaan lingkungan berbasis syariah. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana fikih lingkungan dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan lingkungan kontemporer, memberikan panduan bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu harmonisasi kebijakan. Nah, harmonisasi kebijakan itu membantu dalam menciptakan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan regulasi modern sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam aspek perpajakan lingkungan. Tujuannya yaitu menganalisis perspektif hukum Islam, identifikasi tantangan dan sosial,
dampak integrasi, keempat penyusunan rekomendasi kebijakan, yang kelima mendorong diskusi akademik dan praktis. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri, ada tujuannya itu yang begitu banyak. Nah, teman-teman bisa paham sendiri bagaimana tujuannya itu. Kesimpulan, hukum Islam sebagai sistem hukum yang komprehensif terus berkembang dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti pajak dan lingkungan. Dalam konteks pajak, pendekatan Islam terhadap keuangan dan perpajakan menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial, meskipun implementasinya dalam sistem modern memerlukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Sedangkan dalam fikih lingkungan, prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan semakin relevan di tengah krisis ekologis global. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan isu-isu kontemporer ini memerlukan interpretasi yang adaptif dan inovatif untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam konteks bangsa ini. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang hukum Islam dan masalah kontemporer pajak fikih lingkungan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.